Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, semuanya baik. Ada sarapan tadi di rumah? Ada. Selanjutnya coba perhatikan kursi dan meja kalian. Coba. Sudah rapi semuanya? Sudah. Alangkah baiknya sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Siapa tadi yang cepat datang ke sekolah? Habibi, coba Habibi ke depan. Kita berdoa dulu. Baik. Tangan ke atas, memakai kita. Tangan ke samping, mulutnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Sekarang ibu mau minta tolong. Coba cek kanan kiri kalian. Siapa kawan kalian yang tidak hadir? Nurul Fadilah. Nurul Fadilah. Kenapa Nurul? Sakit. Selanjutnya siapa? Tak ada ya, cuma Nurul ya. Ya, kita doakan semoga Nurul dia cepat sembuh agar bisa bersekolah kembali ya. Selanjutnya kita untuk menumbuhkan rasa motivasi kita untuk belajar, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba silakan bangun semua. Kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Radio
Silakan duduk. Terima kasih ya. Selanjutnya ada yang tahu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bunga, buah, dan biji. Ya, bunga, buah, dan biji. Pada kesempatan kemarin kita ada belajar tentang buah. Di sekitaran rumah kalian ada pohon apa? Kelapa. Kelapa itu ada buah? Ada buahnya. Buah kelapa, buah apa lagi yang ada di samping rumah kalian? Ada buah mangga. Semuanya punya pohon mangga? Punya. Kalau buah kelapa itu jatuhnya ke mana? Kalau dia sudah kita petik, dia jatuhnya pasti ke tanah. Kenapa nggak jatuh dia melayang-layang? Ada sayapnya. Buah mangga itu kalau sudah matang kemana jatuhnya? Ke tanah. Iya, ke tanah. Kenapa dia bisa jatuh ke tanah? Tadi waktu ke sekolah, siapa yang pergi dengan naik sepeda? Iya, naik sepeda. Nura naik sepeda. Asyifa naik sepeda. Kenapa sepeda itu bisa bergerak? Karena didayung. Kenapa sepeda itu bisa berhenti? Iya, karena ada rem ya. Sekarang coba Asyifa bangun ke depan. Coba sekarang Ibu Tok minta tolong coba buka pintu. Sudah buka pintu, coba sekarang tutup kembali pintunya. Terima kasih, silakan duduk. Kenapa Nura bisa membuka pintu? Iya, karena dia menariknya ya. Kenapa bisa ditutup kembali? Didorong. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kesempatan hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian bisa mendeskripsikan apa itu gaya dan gerak dan kalian bisa mengetahui jenis-jenis daripada gaya. Kita akan masuk ke dalam materinya ya. Udah siap? Coba sekarang tepuk dulu. Siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Udah siap belajar ya. Sekarang Ibu mempunyai materinya. Kita akan membahasnya ya. Kita akan membahas materinya. Gaya dan gerak. Ini kenapa? Gaya dan gerak. Coba perhatikan gambar. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar orang lagi mendorong mobil. Selanjutnya, ini gambar apa? Gambar apa? Yang tadi didorong, yang sekarang ditarik. Itulah yang namanya gaya. Kita memberikan gaya. Selanjutnya, coba perhatikan videonya. Coba lihat videonya ya. Teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah.
Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Kakak Tok dan Danang juga. Oh seru ya? Aku tuh nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma mau gocek, mau ngoper, dan dandan bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, ngoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayak nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan. Seperti menendang. Jadi, kayak itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Oke, mereka aku kan ditangkis. Jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bob. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi,
air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Balik pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Hai teman-teman. Sudah ya? Sudah ngerti? Apa itu gaya? Apa itu gaya? Tadi sudah dengar. Apa itu gaya? Apa? Sekarang kita bahas pengertian daripada gaya. Coba lihat. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat menggerakkan benda. Tarikan dan dorongan seperti yang Nurul Latifah lakukan tadi, dia menarik pintu dan dia mendorong pintu. Itu dia sudah memberikan gaya kepada pintu. Udah, tarikan dan dorongan. Selanjutnya, akibat suatu benda dikenai gaya, maka dapat seperti tadi mengubah arah benda. Contohnya orang yang menendang bola, itu dapat mengubah arah benda. Orang yang main bulu tangkis tadi ya, iya tadi orang yang bermain bulu tangkis. Selanjutnya gaya itu dapat mengubah suatu benda, dapat mengubah suatu benda. Contohnya apa? Contohnya ini ada kertas kan? Kalau ibu remas ini kertas, bentuknya berubah nggak? Berubah. Jadi dapat, ibu sudah memberikan gaya, jadi kertasnya sudah berubah. Seperti juga kalian contohnya membuat main rumah-rumahan, misalnya membuat dari tanah liat. Pernah buat? Pernah membuat alat-alat masak dari tanah liat. Itu juga kalian mengubah suatu benda. Habis itu gaya juga mengubah kecepatan benda. Sepeda yang kita dayung, waktu kita rem dia akan berhenti. Bola yang sedang bergerak, kita tahan dia akan berhenti. Yang keempat, gaya menyebabkan benda gerak menjadi diam ya tadi, seperti yang tadi. Selanjutnya, gaya itu, jenis-jenis gaya itu ada 6. Yang pertama ada gaya otot. Yang kedua ada yang tahu? Gaya apa? Yang pertama ada gaya otot, ada gaya gesek. Gaya apa lagi? Gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang gaya otot. Gaya otot adalah dorongan dan tarikan yang dapat menggerakkan atau memindahkan dengan bantuan otot. Bantuan tubuh kita. Ya, otot kita. Contohnya, pernah menimba air? Pernah, ini termasuk gaya otot. Pernah mendorong sesuatu? Pernah, itu juga termasuk ke dalam gaya otot. Pernah menarik nambang, tarik tambang. Kalau 17 Agustus biasanya sering kan? Sering. Itu juga termasuk ke dalam gaya otot. Selanjutnya yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas itu gaya yang dihasilkan dari pegas atau per, atau yang elastis, karet.
Karet yang elastis ya, itu yang menghasilkan gaya pegas. Contohnya kita menarik busur. Itu termasuk ke dalam gaya pegas. Trampolin. Termasuk ke dalam meloncat trampolin itu termasuk ke dalam gaya pegas. Menarik ketapel. Punya kalian di rumah? Punya pasti, apalagi sekarang kita lagi musim sawah ya, banyak burung-burung kita lagi panen ya. Pasti banyak. Nah, itulah contoh gaya pegas. Ada 2. Yang ketiga, gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Seperti yang ibu tanya tadi, rumah kalian ada pohon kelapa katanya tadi. Kenapa jatuhnya ke bawah? Itu karena kita mempunyai gaya gravitasi. Gaya tarik bumi namanya. Setiap benda yang jatuh, dia pasti akan jatuhnya ke bawah. Kita di bumi ini mempunyai gaya gravitasi bumi. Yang contohnya kalau kita melempar batu, dia kemana jatuhnya? Ke bawah. Di mana tempat yang tidak ada gaya gravitasi? Di angkasa. Itu tidak ada gaya gravitasi bumi di sana. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam gaya gesek. Gaya gesek, gaya gesekan. Coba lihat. Kemari ibu menarik benda. Bendanya bergerak. Ini yang namanya antara kaki meja dengan lantai itu terjadi gaya gesek. Contohnya seperti gambar. Ini terjadi gaya gesek. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik ini gaya yang ditimbulkan oleh listrik. Misalnya penggaris plastik kita gosok-gosokkan di rambut. Kita taruh kertas-kertas halus, dia akan menariknya. Nanti kalian boleh mempraktekkannya di rumah ya. Begitu juga dengan sisir yang sudah kita gesek-gesekkan di kepala, dia ada agak panas. Kalau kita taruh kertas, dia akan menariknya. Karena di situ ada jenis listrik statis. Udah. Selanjutnya ada gaya magnet. Tahu itu magnet? Ini magnet ya? Tahu magnet? Tahu. Semua pasti punya magnet di rumah ya? Pasti ada. Magnet itu yang bisa menarik magnet adalah benda-benda yang dari besi. Gaya magnet itu gaya yang ditimbulkan karena adanya magnet. Contoh gaya magnet, saat kita memegang magnet, dia akan kita dekatkan dengan besi, dia akan menarik besi tersebut. Dapat dipahami? Dapat. Ini contohnya. Magnet saat kita dekatkan dengan besi, dia akan menariknya. Oke, terima kasih. Sudah dapat pahami kan? Apa itu gaya? Apa itu jenis-jenis gaya? Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Yang di mana ini ibu mempunyai LKPD. Yang di dalamnya nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah ibu tuaikan di dalam LKPD ini ya. Kerjakannya secara berkelompok. Satu. Boleh dibuka LKPD-nya? LKPD-nya dibuka. Kalian kerjakan LKPD secara berdiskusi.
Boleh dibuka LKPD-nya. Siapa yang belum dapat? Kelompok mana? Dah dapat semua? Udah ini. Ini materinya ya. Jadi. Nah, coba buka terus. Kerjakannya. Sekarang kerjakan secara berdiskusi. Kerjakan LKPD-nya secara berdiskusi. Tulis nama kelompok. Yang pertama, coba lihat. Yang lembar yang pertama ini, tahu kan? Gimana cara menyelesaikannya? Dijodohkan ya. Yang kedua, isi itu. Yang ketiga, sama. Diisi semua. Kerjakan terus. Iya.
Oke, udah siap semuanya? Kita akan mempresentasikan hasilnya ya. Hasil kerja kelompok kalian kita akan membacanya ke depan. Sebelum presentasi, kita akan melakukan ice breaking dulu. Coba bangun semua. Sudah siap semua kan? Oke, kita akan melakukan ice breaking dulu. Kita aram sam-sam. Silakan duduk. Masih semangat? Masih semangat. Coba ketepuk semangat dulu sekali. Tepuk semangat. Nah, sekarang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok mana dulu yang mau ke depan? Kelompok 1, siap? Coba silahkan. Coba siapa? Dekat lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa yang mau membukanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membacakan hasil jus. Coba baca. Siapa? Coba saya baca. Nggak apa-apa, dekat lagi. Ditendang dengan kuat sehingga kolam menjadi gerak. Iya. Bus yang melaju lalu berhenti. Benda bergerak menjadi berhenti. Iya. Pembuatan gerak dari kanan dia. Mengubah bentuk benda. Bola yang ditangkap mengubah arah benda. Oke, ya. Ada lagi? Sudah. Ada yang mau menanggapi? Enggak ya? Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1. Silakan tutup. Demikianlah.
Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dah, silakan duduk. Kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Siapa yang membukanya? Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Baca. Bola yang ditendang. Benda diam menjadi bergerak. Ya. Bus yang melaju lalu berhenti. Benda gerak menjadi diam. Iya. Pembuatan gerak dari tanah liat. Mengubah benda diam. Bola yang ditangkap kiper. Benda yang ditangkap akan menjadi diam jika ditangkap. Ada yang mau menanggapi? Enggak. Tepuk tangan. Coba itu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih ya. Selanjutnya. Ini aja. Coba. Siapa yang membuka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola yang ditendang akan bergerak. Bus yang melaju lalu berhenti. Benda bergerak menjadi diam. Pembuatan gerak dari tanah liat mengubah bentuk benda. Bola yang ditangkap kiper mengubah kecepatan benda. Iya. Di mana? Ada yang mau dikoreksi? Enggak ada ya? Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola yang ditendang benda dia menjadi gerak. Bus yang melaju lalu berhenti. Benda gerak menjadi diam. Mengubah kecepatan benda. Pembuatan gerak dari tanah liat. Mengubah bentuk benda. Bola yang ditangkap kiper. Mengubah arah benda. Ada yang mau ditanggapi? Nggak ada yang mau dikoreksi ya? Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Semuanya sudah melakukan diskusi, sudah mempresentasi, sudah menyelesaikan masalah yang Ibu tuaikan di dalam LKPD ini. Setelah semua melakukan diskusi, dapat kita ketahui bahwa pengaruh gaya terhadap benda itu ada beberapa. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Ada yang ketiga, apa? Mengubah bentuk benda. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis-jenis gerak itu ada 6. Yang pertama ada jenis-jenis gaya ya. Jenis-jenis gaya itu ada
Gaya ada gaya otot. Gaya apa lagi? Gaya gravitasi. Gaya apa lagi? Gaya gerak. Gaya apa lagi? Gaya magnet. Ada gaya apa lagi? Gaya pegas. Ada gaya pegas. Selanjutnya ini ibu mempunyai soal evaluasi ya. Kalian kerjakan soal evaluasi ini secara individu. Kalian untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mengetahui materi kita pada hari ini. Cukup. Ada lagi ya? Agar kalian ibu bisa mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah ibu kasih. Ibu kasih waktu. Ya, Bu ambil nilai ini besok akan ibu bagikan lagi.
Sudah siap? Kalau sudah siap, Ibu ambil sekarang. Ya, ada kelompoknya. Ini. Dapat dulu. Sudah? Sudah semua ya? Sudah semua. Ini hasil evaluasi ini akan Ibu nilai dan Ibu akan membagikannya besok ya. Selanjutnya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, gimana perasaan kalian? Apakah senang? Senang. Semuanya senang? Senang. Dari emoji yang Ibu akan tampilkan, mana yang menggambarkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang mana? Iya, mantap. Ada yang ngantuk? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada yang ngantuk. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan energi. Kita akan belajar tentang perubahan energi. Kalian jangan lupa untuk belajar di rumah. Kalian ulang-ulanglah pelajaran yang sudah Ibu kasih pada hari ini ya. Biar kalian lebih memahami lagi tentang pelajaran yang akan datang dan pelajaran hari ini. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh istirahat.